Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihil mujtaba. Allahumma ja'alna mimman sabaqat lahum minkal husna wa ziyadah. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wilah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita zikir menyebut kalimah Allah. Sebenarnya ketika kita susah, ya, ketika kita susah atau dalam keadaan senang juga, teramat gembira, maka jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan kalimah Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita susah juga, ya Allah, dipanggil Allah, ya. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala seperti mana janjinya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kamu mengingatku, aku pasti mengingatmu dalam keadaan apa juga. Dan kalau kamu bersyukur, ya, aku akan tambahkan, tapi jangan kamu kufur, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Sama-sama. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Kuat. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semangat. Subhanallah walhamdulillah wa walhamdulillah wallahu
salawat rindu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan hidup jiwa kita ya, bagus hati kita insyaallah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan tenang ya? Insyaallah mudah-mudahan Allah turunkan ketenangan kepada kita insyaallah. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh berjamaah itu akan mendatangkan cahaya dalam kehidupan dunia kita dan cahaya dalam kehidupan akhirat kita nanti. Dan Nabi SAW bahkan menyatakan ya, beruntunglah orang-orang yang berjalan dalam dua kegelapan, maka nanti di padang mahsyar maka dia diberikan cahaya yang teramat hebat nanti, yang mana ketika itu manusia dibangkitkan dalam keadaan gelap. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Berkata orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan. Kalau suami sudah munafik, biasanya istri munafiqah. Gitu. Suami munafik, istri munafiqah. Standarnya seperti itu. Makanya suami istri harus saling menjaga. Jaga suaminya supaya dia bangun subuh. Sebab biasanya yang paling cepat bangun subuh itu wanita. Dia punya tugas yang memang kewajiban atau ya membantu suaminya, yang merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Coba hebatnya wanita ini. Kita belum bangun, dia sudah bangun. Kita tidur, dia masih belum tidur lagi. Dan apatah lagi kalau seorang wanita itu memulai kerja itu dengan bismillah. Mulai dia bangun tuh sampai dia tidur, suaminya, anak-anaknya sudah tidur, baru dia tidur, dia matikan lampu, diuruskannya semuanya, dipersiapkannya untuk bersahur. Bayangkan daripada pagi itu sampai ke malam itu dia dihitung dalam amal solehnya.
Tapi kalau dia sudah mengangkat suaranya di atas suara suaminya, hilang pahala itu. Makanya kata Nabi SAW, wanita itu sangat mudah masuk surga, tapi sangat mudah juga masuk neraka. Ya. Sebab seorang wanita tidak boleh mengangkat suara di atas suara suaminya. Enggak boleh. Ya, awal-awal nikah, ya Allah, ya, dibuatin membangunkan suami itu dengan kopi. Kalau sekarang ini dengan kopi luwak. Harum ya. Ya Masya Allah. Kemudian diberikan ciuman lagi, Masya Allah ya. Bangun sayang, honey, macam-macam lah ya. Punya anak 4 ya. Suaminya pulang, ya Allah dia di mana ya. Kemudian apa namanya, ketika dia bertanya mana kopi, apa kata istrinya, buat sendiri. Ya Allah ya. Ibu, suami itu ibaratnya bagi seorang wanita, suami itu sama dengan ibu dan ayah kandungnya. Enggak boleh seorang istri mengangkat suara di atas suara suaminya. Enggak boleh seorang istri itu cemberut dengan suaminya. Tapi juga begitu, suami jangan buat istri cemberut. Sebaliknya seperti itu. Maksudnya apa? Senangkan hatinya juga. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian kamu, kamu adalah pakaiannya. Suami istri itu ibaratnya kayak satu tubuh ya. Makanya bangunkan suami subuh itu. Sebab apa? Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah. Salat yang paling berat bagi orang munafik, kata Nabi SAW, salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah. Itu salat yang paling berat bagi orang munafik. Maknanya orang kalau sudah sering meninggalkan salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, maka kenifakan sudah masuk ke dalam dirinya. Maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan gelap gulita. Dan dia akan mengatakan, hai orang yang beriman, tengok kami, lihat kami, naqtabis min nurikum, supaya kami bisa berjalan, kami mengambil sedikit cahayamu. Apa kata orang yang beriman? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Baliklah ke belakang, carilah cahaya kamu itu. Ternyata orang munafik itu ketika dibangkitkan dia ada cahaya, ketika dia berjalan hilang, padam cahayanya. Sebab dia beragama enggak ikhlas. Ya, beragama salat karena orang lain. Ngapain? Kita salat tu hanya untuk Allah. Ini kadang-kadang baru nikah, ya Allah, salatnya Masya Allah, ini bergetar-getar. Awal-awal nikah, Allah, tahu-tahu kiblatnya salah. Kata mertuanya, kiblat salah lah. Astagfirullah ya Allah. Ini salat karena mertua, ya Allah, janganlah ya. Betul-betul berikanlah ibadah kita itu untuk Allah. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasikku atau seluruh ibadahku, hidupku dan bahkan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berikrar kepada Allah seperti itu, dan seharusnya memang harus kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah karena orang lain. Oke? Itu sebagai muqaddimah pagi hari ini supaya semakin semangat untuk solat subuh ini. Dan rahib Yahudi mengatakan, kami tidak akan takut dengan orang Islam sampailah orang Islam tu salat subuhnya seperti salat Jumat. Kata rahib Yahudi, kami tidak akan takut dengan orang Islam sampailah orang-orang Islam itu dia salat subuhnya seperti salat Jumat. Gak bayangkan kalau salat subuh seperti salat Jumat sampai ke atas semua, Masya Allah. Dan sekarang memang kemarin itu Jumat kemarin itu memang penyerangan kepada Masjidil Aqsa. Memang diserang Masjidil Aqsa. Ya, subhanallah. Makanya bercita-cita jugalah untuk kita pergi ke sana untuk berziarah. Kadang-kadang disengaja membuat seperti itu supaya orang Islam enggak datang ke sana. Enggak. Kita harus bercita-cita untuk ke sana untuk menjaganya. Paling kurang kalau kita sering berziarah, dia masih ada yang menjaganya lagi. Yang dikhawatirkan kalau nggak ada lagi orang Islam yang ziarah ke sana, maka dia dikuasai oleh Yahudi. Tapi kaum wanita yang paling hebat, yang menjaga Masjidil Aqsa itu kebanyakan kaum wanita.
Kaum wanita nggak akan takut dengan senapang, atau nggak takut, dia tantang malah. Sebab apa? Wanita ini ummul aqidah. Wanita ini adalah ibunya akidah. Makanya Nabi SAW yang pertama kali diajak untuk masuk Islam adalah istrinya, Khadijah. Dan kalau kita lihat orang yang paling hebat mempertahankan agama juga di zaman Fir'aun, Masyitah, yaitu tukang sisir anaknya Fir'aun. Siti Masyitah itu. Masyitah maknanya orang yang menyisir rambut anak Fir'aun. Dia yang mempertahankan agamanya. Makanya orang yang paling kuat akidahnya adalah wanita. Makanya bersyukur kita dengan wanita. Sebab apa? Berterima kasih kepada Allah dengan wanita. Sebab mereka lah yang menjaga Masjidil Aqsa sekarang ini, dengan adanya kaum wanita yang memenuhi Masjidil Aqsa. Okey. Makanya Ustaz senantiasa doakan. Sebab apa? Salah satu kepedulian kita, jangan sampai ya kita di sini enak-enak makan, enak beribadah. Mereka ya Allah, yang salat tarawih aja susah, yang kadang-kadang berhadapan dengan peluru ya. Makanya alhamdulillah kita syukuri kita dalam keadaan aman. Okay. Kembali kita terakhir untuk hari ini bercerita tentang Dajjal. Dan memang nanti Dajjal itu muncul memang di kawasan negeri Syam itu. Dan nanti seluruh kekuatan dunia ini akan menuju Syam. Nanti akhir daripada dunia ini adalah negeri Syam. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya terjadi fitnah, terjadi macam-macam fitnah, peperangan segala macam, alaikum bisyam, alaikum bisyam, alaikum bisyam. Kata Nabi, kalau terjadi pertengkaran di dunia ini, maka pergilah kamu ke negeri Syam, kata Nabi. Ya, sebab akhir daripada dunia itu negeri Syam. Sebab kenapa kita pergi ke negeri Syam? Sebab di sana kita akan bertemu dengan pemimpin kita yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Imam Mahdi. Dialah yang melindungi, maksudnya dia dalam komando, dia menggerakkan orang Islam, orang yang beriman, dan melindungi orang yang beriman. Imam Mahdi, yaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah membicarakan ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi menjadi imam. Kemudian ketika dibuka pintu masjid, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba Dajjal di belakang pintu dengan 70.000 Yahudi yang memakai panah, pedang, dan tombak. Dalam sebuah riwayat dinyatakan tidak akan terjadi peperangan, kata Nabi SAW, sampailah kalian berperang seperti mana kami berperang, kata Nabi. Maksudnya apa? Nanti akan terjadi peperangan yang orang ini tidak menggunakan senapan, tapi menggunakan pedang dan panah dan tombak. Sebab ada riwayat yang menyatakan bahawa nanti sebelum kiamat, meteor-meteor jatuh daripada langit, jumlahnya ratusan meteor, dan menghancurkan satelit-satelit yang ada di langit, sehingga tidak berfungsi lagi. Drone-drone itu nggak berfungsi lagi. Gimana mau drone, satelitnya udah hancur. Makanya ketika Ustaz membaca tafsir surah Al-Adiyat, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, demi kuda perang yang berlari kencang, yang mengeluarkan debu-debu. Saya bilang, kenapa kuda perang? Bukankah Al-Quran ini berlaku sampai dunia kiamat? Ternyata memang nanti orang akan banyak menggunakan dalam peperangan kuda. Dan yang masih menjaga sunnah Nabi ini Inggris. Inggris itu dia masih memiliki patrolinya dengan kuda. Makanya kalau bagi yang punya duit, beli kuda. Seperti Ustaz akhir zaman ya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dia punya pondok di Payakumbuh itu. Sekarang ini kalau nggak salah Ustaz Zulkifli itu mungkin sudah lebih daripada 20 ekor kudanya. Wah, memang dia beli kuda. Dia telah mempersiapkan dirinya. Mobil ini nanti akan ditinggalkan orang kan dengan kuda. Oke. Ma'ahu 70,000 Yahudi kulluhum dzu saifin. Di belakang Dajjal itu 70 Yahudi, 70.000 Yahudi yang mempunyai pedang semuanya, panah, tombak semua. Fa idza nadhara ilahi Dajjal dzaba kama yadzubul milh fil ma. Ketika Dajjal melihat ada Nabi Isa, maka meleleh tubuhnya seperti melelehnya garam kalau dimasukkan ke dalam air. Wa yantaliqu hariban wa yaqulu Isa alaihi salam inna li fika darbah lan tasbiqni biha. Dan
Dajjal melarikan diri ketika melihat Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Kamu nggak akan selamat hari ini, sebab Allah telah menugaskan kepadaku untuk memberikan satu pukulan kepada anda. Fayudriku 'inda babil Lut asy-syarqi fayaqtuluh. Dan kemudian Nabi Isa Dajjal ini lari kepada Babul Lut. Namanya Babil Lut atau Babul Lut, yaitu memang satu kawasan di Palestina itu, lebih kurang dalam 70 kilo 75 kilo daripada Masjidil Aqsa. Tiba-tiba Nabi Isa sudah menunggunya di situ, maka dipenggallah leher Dajjal, dibunuh Dajjal. Kemudian Allah kalahkan Yahudi karena Dajjal ini pemimpin Yahudi. Makanya bagi orang-orang Yahudi Imam Mahdinya Dajjal. Bagi kita orang yang beriman, Imam Mahdi kita Muhammad bin Abdullah, cucunya Rasulullah atau cicitnya Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Terbunuh Dajjal, dipenggal oleh Nabi Isa, dibawa kepalanya, maka seluruh Yahudi ketakutan. Dan Yahudi berlarian kemana-mana. Ada yang bersembunyi di pohon, di belakang pohon, di belakang batu, di belakang tembok, dan bahkan di belakang binatang. Tapi kesemua itu akan mengatakan, ayyuhal muslim, hadzal yahud khalfi faqtulu. Muslim, ini ada orang Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Ternyata yang pencetus semua peperangan, pertengkaran di atas dunia sekarang ini, yang memulai siapa? Yahudi. Kita tahu di Madinah Al-Munawwarah terjadi pertengkaran antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Ternyata yang membuat Arab Madinah ini bertengkar tiap tahun tuh perang Aus dengan Khazraj ini, di belakangnya tahu nggak? Ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, apa namanya? Latusallin an Quraidah, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Di belakang orang Arab ini dia yang menyuruh supaya bertengkar. Dia jual senjatanya yang perang Yahudi semua. Makanya ketika Nabi Isa membunuh Dajjal dan seluruh orang Islam membunuh seluruh Yahudi, dan ketika Nabi Isa turun, orang Nasrani itu dia kenal betul dengan Nabi Isa. Dia kenal betul dengan Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Maka orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, yaitu beriman dan masuk Islam keseluruhan orang Nasrani. Maka Islamlah keseluruhan ketika itu. Dan Masya Allah, ya, Nabi Isa ini ketika dia memerintah, dalam riwayat dinyatakan ada 7 tahun saja lamanya, tapi seluruh alam ini makmur. Sampai ketika dalam pemerintahan Nabi Isa bersama Imam Mahdi ini, sampai di dunia ini tidak ada 2 orang yang bertengkar. Sekarang ya, kawasan sini aja berapa orang yang tidak tegur sapa, yang nggak mau menegur adiknya, nggak mau menegur abangnya, tetangganya, hanya gara-gara perbedaan sedikit, kunut nggak kunut. Kadang-kadang masalah itu. Ya Allah, janganlah terlalu pici. Yang kunut silakan, yang nggak kunut silakan. Yang bermasalah itu yang nggak datang subuh, itu yang bermasalah. Langsung nggak kunut terus. 7 tahun, dan Nabi Isa juga menikah. Dalam riwayat dinyatakan Nabi Isa itu menikah. Dan kemudian meninggalnya Imam Mahdi dalam riwayat disalatkan di Masjidil Haram. Meninggalnya Nabi Isa disalatkan di Masjidil Haram. Ya. Ketika itu Ka'bah belum dihancurkan. Ya. Di zaman ketika Nabi Isa turun ini, Ka'bah belum hancur. Tapi Ka'bah nanti akan dihancurkan, akan dipreteli satu-satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhdamul Ka'bah bi dhi suwaiqatain minal Habasyah. Ka'bah itu akan ada yang menghancurkan seorang laki-laki yang kulitnya hitam, kakinya melengkung, yang datang daripada Ethiopia. Ustaz rasa dia keturunan Abrahah juga ini. Sebab yang dulu yang menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah kan Abrahah. Daripada Habasyah juga, Ethiopia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Orang ini menghancurkan Ka'bah itu bukan dipretelin satu-satunya tembok Ka'bah itu. Orang Islam hanya tengok aja, melihat aja. Sebab orang Islam nggak ada keimanan lagi. Ketika Ka'bah dihancurkan, tidak seorang pun nanti akan membangunnya. Maka ketika itulah memang betul-betul sudah mendekati kehancuran alam ini. Oke. Dan kemudian dinyatakan ketika Yahudi itu melarikan diri, semuanya mengatakan, hai Muslim, ada Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Melainkan satu pohon gharqad. Pohon itu ditanam sama Yahudi untuk mereka berlindung. Mereka meyakini betul. Tapi pohon itu pun nanti nggak tahan. Dia pun akan ngomong sama orang Muslim, hai Muslim, ini Yahudi belakang saya, nggak tahan saya dengan dia, bunuh dia. Sebab Yahudi ini memang kerjanya la tufsidunna fil ard marratain. Kerjanya orang Yahudi ini merosak saja di atas dunia ini. Nggak ada Yahudi itu yang menyatukan manusia, itu nggak ada. Oke. Kemudian kita teruskan dengan turunnya Nabi Isa. Sekarang tanda kiamat yang kedua, turunnya Nabi Isa, nuzul Isa alaihissalam. Nabi Isa itu turun, ya. Coba lihat. Kalau kita lihat siapa Nabi Isa? Nabi Isa adalah anaknya Ibunda Maryam. Ibunda Maryam adalah anaknya Imran. Ya, Imran. Kan makanya ada surah Ali Imran. Yang mana istri Imran, kalau nggak salah namanya Hana, ya, mengatakan, ya Allah, saya bernazar kalau saya memiliki anak laki-laki, saya serahkan untuk taat kepadamu, yang mana dia hanya ibadah saya di Baitul Maqdis. Jadi ada seorang wanita, seorang ibu, kalau dia melahirkan seorang anak laki-laki, yang mana dia bernazar supaya anaknya ini memang berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. So, Masjidil Aqsa ini masjid yang diberkahi juga, alladzi barakna haulah, dan bahkan di sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu lahir perempuan. Lahir Ibunda Maryam. Dan ketika Ibunda Maryam lahir, apa kata Hana? Kalau nggak salah Hana nama istri Imran. Ya Allah, tidak sama laki-laki dengan perempuan, tapi tetap dia dengan nazarnya, dia tetap menyerahkan anaknya untuk Masjidil Aqsa. Kemudian Ibunda Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, dibesarkan oleh seorang nabi. Makanya Ibunda Maryam tuh mihrab tuh sebenarnya, kalau di mestinya sunnah masjid itu, di samping masjid itu mesti ada mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, tempat imam. Kalau imam salat di sini, dia salat sunatnya di mihrab. Maka Ibunda Maryam dia tinggal di mihrab itu, enggak keluar dia di mihrab itu saja. Dan bahkan dia beribadah saja kerjanya Ibunda Maryam ini, seorang wanita yang hebat. Ya. Cuman kagetnya Nabi Zakaria, di musim dingin dia mendapatkan makanan atau buah-buahan yang ada di musim panas. Di musim panas dia mendapatkan makanan atau buah-buahan yang keluar di musim dingin. Sehingga kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza? Maryam, dari mana datangnya makanan ini? Allah. Ternyata orang kalau betul-betul ketaatan kepada Allah hebat, Allah sendiri yang mengantarkan makanan kepadanya. Seperti mana Nabi Idris juga begitu. Nabi Idrisnya dia puasanya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Siapa yang mengantarkan makanan berbukaan untuk Nabi Idris? Malakatul maut, malaikat maut. Sebab malaikat maut sangat cinta dengan Idris, seperti mana malaikat Jibril cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hari kata malaikat Jibril, Maryam, engkau akan memiliki anak. Kata Ibunda Maryam, bagaimana saya akan memiliki anak walam yamsasni bashar, sedangkan enggak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Yang dimaksudkan bukan nyentuh begini, tidak seorang laki-laki pun yang bergaul denganku, berhubungan denganku, bagaimana aku punya anak? Aneh.
Maka kata Jibril, tidak ada yang aneh bagi Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Merasa ingin melahirkan, ya, maksudnya dia mengandung kemudian ingin merasa melahirkan, dia diusir oleh kaumnya, dia pergi ke tepi daripada kampungnya itu, dan dia memang, ya, masya Allah ujiannya, sudah dituduh penzina segala macam, dia diusir, memang berat. Apa kata ibunda Maryam, ya Allah, alangkah eloknya kalau aku ni tiada. Maksudnya enggak disebut pun, maksudnya lebih baik aku ni, saking beratnya. Maksudnya apa? Orang yang taat beribadah pun dia kadang-kadang pernah mengeluh. Iya, dia mengeluh, tapi mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh kepada manusia. Boleh dia mengatakan, ya Allah, alangkah eloknya saya ni enggak ada aja gitu, daripada mendapatkan, wah, memang berat ujiannya. Kata malaikat Jibril, Maryam, jangan sedih, ya. Sebelum dia melahirkan itu, maka kalau kamu ingin makan, maka goyanglah sedikit pohon korma itu, yatasaqat, makanya dia akan berjatuh, dan makanlah buahnya. Kalau logikanya, mana mungkin seorang wanita yang lemah, yang mengandung, menggoyang pohon korma jatuh. Tapi di situ istilahnya Allah menyuruh berusaha, tapi yang menggerakkannya malaikat. Akhirnya lahir anaknya dekat pohon korma itu. Dan memang sebenarnya di sini juga kita mengambil hikmah bahwa wanita kalau mengandung lebih baik dia memakan buah korma lebih banyak, sebab buah korma itu buah yang berkah. Sehingga mudah-mudahan dengan buah yang berkah itu, anak yang akan lahir itu nanti anak itu berkah. Kemudian membawa Nabi Isa ke tengah-tengah kaumnya. Dan ibunda Maryam ketika itu Allah jadikan dia tidak bisa berbicara. Memang Allah jadikan dia tidak bisa bicara. Seperti mana juga Nabi Zakaria ketika dia menginginkan seorang anak laki-laki yang untuk meneruskan kenubuahannya, kenabiannya. Apa tanda-tanda kalau saya itu akan punya anak, ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hai Zakaria, kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 hari, melainkan bahasa isyarat saja. Ibunda Maryam tidak bisa berbicara. Siapa yang berbicara ketika orang mengajaknya, hai hai saudari Harun, sesungguhnya ibumu, ayahmu orang yang saleh, kenapa kamu seperti ini? Nah, mestinya bahasa kaumnya, kenapa kamu berzina sebagai penzina? Dituduh begitu dahsyat. Sedangkan ibunda Maryam tidak berzina. Jadi semakin tinggi ibadah seseorang, juga semakin Allah uji dia. Sebab 3 aja. Kalau kita diuji oleh Allah 3 perkara. Pertama, kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa kita. Kalau masih Allah menguji lagi untuk ditanamkan sifat ridha dalam hati kita. Masih Allah menguji lagi, Allah ingin tinggikan martabat kita di surga nanti. Jadi kalau orang beriman diuji oleh Allah, semuanya kebaikan. Jadi makanya jangan merasa enggak suka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 itu saja. Pertama, kalau diuji Allah untuk dihapuskan dosa. Suka enggak kalau kita dihapuskan dosa? Suka dong. Kalau dihapuskan dosa, insya Allah kita tidak akan diadab dalam kubur kita. Yang kedua, masih diuji oleh Allah supaya kita mendapatkan sifat ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, yang kamu ridha, Allah pun suka, ya. Masih diuji lagi seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu apa kesalahannya? Nabi Ayub itu diuji oleh Allah karena keinginan syaitan dia. Sebab syaitan itu cemburu dengan Ayub. Ayub ni kaya, anak-anaknya tampan-tampan, cantik-cantik, istrinya banyak, ya. Syaitan cemburu. Ya Allah, uji Ayub, kata syaitan. Diuji Nabi Ayub, meninggal hancur bisnisnya, meninggal anak-anaknya, ditinggalkan, kemudian dia dapat penyakit, ditinggalkan oleh istri-istrinya, melainkan 1 istri saja, yaitu ibunda Rahmah yang bertahan dengan Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub Nabi Ayub berdoa, anni masaniya dur idnada ayyuba anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Memang dalam riwayat dan tafsir Imam Al-Qurtubi itu Nabi Ayub ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memang dahsyat, sampai berulat ke semua tubuhnya itu dahsyat,
Sampai Nabi Ayub meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu, ya Allah, jangan hancurkan dengan ulat ini lidahku, sebab lidahku menyebut namamu. Jangan hancurkan dengan ulat-ulat ini hatiku, sebab hatiku ingin mengingatmu. Terakhir, ya, Nabi Ayub mengadu kepada Allah, ya Allah, telah menimpa aku kesusahan, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha pemurah, maha pengasih, ya Allah, kasihanilah hamba, ya Allah. Jadi kalau kita sakit, jangan minta sembuh saja. Yang kita minta apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah sayang, disembuhkan, dimudahkan urusan kita, diluaskan rezeki kita. Ya. Kita belajar dengan Nabi Ayub. Kita kembali. Nabi Isa akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sampai di kaumnya, ketika orang mengajak Ibunda Maryam berbicara, kata Ibunda Maryam, ditunjuknya Nabi Isa. Apa kata kaumnya? Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi? Barulah Nabi Isa berbicara, inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Kaget semua kaumnya. Ibu saya orang suci, dia tidak mempunyai kesalahan apapun, ya. Dan saya atas izin Allah, dan saya akan diberikan kitab, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika itu kaget kaumnya, dan memang menyesal, sebagian itu menyesal sebab telah menuduh seorang wanita yang suci. Kemudian akhirnya Nabi Isa ini sudah mau kecil, sudah mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang hebat dia. Kalau Dajjal yang kita ceritakan, dia bahwa yang memberikan makannya malaikat Jibril, Nabi Isa juga dipersiapkan dengan memiliki sesuatu yang hebat. Jadi dua orang ini memang dua orang-orang yang hebat. Makanya yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Akhirnya apa? Nabi Isa ini diutus untuk Bani Israel. Tapi ketika itu Bani Israel memang ingin membunuh Nabi Isa, dan itu sudah Nabi Isa rasakan. Makanya kata Nabi Isa, qala man ansari ila Allah. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berkata, siapa yang menjadi sahabat-sahabatku? Siapa yang mau menjadi penolong-penolongku? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Maka berkatalah al-hawariyun, yaitu orang-orang yang penolong murid-murid Nabi Isa, yang menolong Nabi Isa. Tapi dalam riwayat itu, yang satu orang bernama Yahuda, ya, atau ya, di dalam bahasa ininya Yudas Iskariot, itu dia berkhianat kepada Nabi Isa, ya, berkhianat kepada Nabi Isa. Maka dialah yang menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi, ya, tentara-tentara Yahudi dengan tentara yang raja yang hidup ketika itu. Maka diburulah Nabi Isa, mau dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Allah serupakan Yahuda itu atau Yudas Iskariot itu seperti Nabi Isa. Maka dia yang dibunuh, dia yang disalib. Sedangkan Nabi Isa diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jasad itu diangkatkan ke langit. Makanya Nabi Isa itu betul-betul turun dengan jasadnya itu. Seperti mana yang kita ceritakan kemarin, Nabi Isa itu turun di antara sayap Jibril, dia turun seperti itu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa itu turun, ya. Kata Nabi, fayakunu Isa bin Maryam alaihi salam fi ummati hukman adlan wa imaman muqsitan yaduqqu as-salib wa yudhbahu al-khinzir wa yadhbahu al-khinzir wa yad'u al-jizyah wa yatruku as-sadaqah fala yas'a ala shatin wala ba'irin wa tarfa'u ash-shahna wa at-tabaghut wa tanzi'u himmah, ya. Nabi Isa ini ketika dia turun itu, dia sebagai apa? Sebagai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi hakim yang adil, menjadi imam yang betul-betul menegakkan kebenaran, ya, bukan seorang nabi lagi, tapi sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Dia mematahkan salib, maka ketika itulah orang-orang Nasrani masuk Islam. Kemudian dia menyembelih, membunuh semua babi. Di sini dalam hadis ini dia membunuh seluruh babi. Kemudian Nabi Isa juga yang membebaskan manusia daripada perpajakan. Pajak, nggak bayar pajak nanti. Ya. Kita nih, ya Allah, kita dipajakin terus. Ya. Maka nanti nggak ada pajak. Salah satu misi Nabi Isa itu nggak ada pajak nanti. Ya, nggak ada pajak. Kemudian apa?
Bahkan sedekah pun nggak ada lagi di zaman, maksudnya zakat pun sudah nggak berlaku lagi di zaman Nabi Isa. Sebab apa? Semua orang sudah kaya. Allah. Bahasanya apa? Bahasanya karena makmurnya dunia ketika itu. Bahasanya ada yang mentafsirkan, ya, contohnya Bang Jamli, Ustaz mau bayar zakat nih, apa kata bayar zakat emas? Kata Bang Jamli, Ustaz itu 2 ember di belakang Ustaz ini. Bahasanya seperti itu. Makmur banget. Ketika Nabi Isa dengan Imam Mahdi itu makmur dunia ini. Bahkan seorang wanita yang bermusafir daripada negeri Syam ke Irak itu berjalan kaki, tidak ada seorang pun yang mengganggunya. Seorang anak kecil yang bermain dengan seekor ular, memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu tidak disengat oleh ular itu, sampai ke tahap itu. Dan seekor harimau kalau dia masuk ke kandang kambing, seolah-olah seperti kambing-kambing yang lain. Seperti itu. Masya Allah, memang makmur, teramat makmur ketika di zaman Nabi Isa ini. Dan Nabi Isa itu diangkatkan memang di tempat Nabi pergi ke langit. Ternyata memang di situ pintu langit. Makanya Nabi Isra dan Mi'raj itu kan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi ke langit itu daripada Masjidil Aqsa. Makanya orang Yahudi membuat film Thor. Nah, ya. Kan Thor itu kan kayak penduduk langit. Ada jalannya menuju langit kan? Ya kan? Kalau orang menonton film Thor, ya. Ustaz pun nonton. Ya Allah, Yahudi ini semua dihubung-hubungkan dengan hadis. Dan Nabi berangkat di pintu langit itu, dan Nabi pun turun daripada Mi'raj, daripada langit di pintu yang sama, pintu langit yang sama. Nabi Isa pun diangkatkan di pintu langit yang sama. Nabi Isa pun turun di pintu langit yang sama. Ternyata memang langit itu punya pintu. Oke. Kemudian barulah Nabi Isa memerintah dengan keamanan di dunia ini dan menjalankan keamanan di dunia ini, maka dan dunia ini teramat aman dan memang sebenarnya teramat makmur ketika itu, buah-buahannya semuanya teramat makmur. Maka orang Islam memang sebenarnya itulah kegemilangan orang Islam. Namun berakhirnya bagaimana? Ketika berhadapan dengan, ya maksudnya ketika berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa dengan Imam Mahdi bersembunyi di Bukit Tursina. Itu keluarnya tanda kiamat yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah 2 bangsa yang besar. Sebahagian mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah panjangnya lebih kurang dalam 30 cm. Itu yang paling kecil. Yang tingginya setinggi kelapa. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini memang sebahagian mengatakan bahwa dia keturunan keturunan Atrak, Turk, anak daripada Nabi Adam yang daripada keturunan Turk. Ya, keturunan Turk, memang kasar-kasar orangnya. Dan ya, ada satu kaum ketika Dzulqarnain menguasai timur dan barat, kemudian ada ketika bertemu dengan satu kaum yang Dzulqarnain ini enggak memahami bahasa. Kenapa Dzulqarnain dia mampu menguasai timur dan barat? Sebab Dzulqarnain ini memiliki kelebihan bahwa dia memiliki penterjemah yang banyak. Bahkan satu riwayat menyatakan, satu tafsir mengatakan Dzulqarnain ini memiliki 70 penterjemah. Jadi kalau dia ingin menguasai satu kaum, satu kawasan, dia harus menguasai bahasa dan menguasai kebiasaan kaum itu. Hebat Dzulqarnain. Dia raja, dia ahli hikmah, bahkan sebagian ada mengatakan dia nabi. Nah, walaupun sebagian mengatakan tidak nabi, dia hanya raja. Dan Nabi Dzulqarnain itu pernah berhaji dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini, kata kaum ini, Dzulqarnain enggak memahami bahasa kaum ini, melainkan dengan bahasa isyarat. 70 penterjemah Dzulqarnain tidak memahami bahasanya. Enggak tahu, Masya Allah ya. Ini memangnya apa kata kaum ini, akhirnya dengan bahasa isyarat, dengan bahasa yang difahami, yang memang dengan bahasa yang memang agak susah difahami. Wahai Dzulqarnain, bangunlah untuk kami satu benteng. Bangun untuk kami satu benteng. Yang benteng ini untuk menghalang daripada 2 bangsa yang senantiasa merosak kami, tanam-tanaman kami, merampasnya.
Kemudian kata Dzulqarnain, kumpulkanlah besi-besi. Maka Dzulqarnain pun membangun benteng yang dicampur dengan timah di tengah-tengahnya. Akhirnya apa? Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mampu. Sebab Dzulqarnain ini dia membangun benteng itu dengan zikir kepada Allah, sehingga nggak bisa ditembus. Cuman pernah satu hari Rasulullah SAW bermimpi dan dia terbangun, ya, celaka Arab, wailul Arab, wailul Arab, wailul Arab, celaka orang Arab, celaka orang Arab, kata Nabi. Kaget istri Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj sudah melobangi benteng itu segini, kata Nabi. Padahal dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW bahwa orang-orang Ya'juj dan Ma'juj ini, dia ketika melobangi benteng itu, pagi dia melobangi benteng itu, udah nih, malam dia tidur istirahat, besok sudah bagus lagi, balik lagi seperti semula. Makanya dinamakan dinding gaib. Memang Masya Allah, ya. Dia mencoba untuk mendaki, nggak mampu. Sebab yang dikatakan benteng gaib, dikatakan dalam riwayat bahwa dia terletak di pegunungan Kaukasus, Rusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, dalam surah Al-Kahfi itu, bahwa kalau Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, maka dia turun dari tempat yang tinggi dan menyapu habis semua yang dilewatinya, bangunannya, tumbuh-tumbuhannya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah melewati satu kawasan, habis rata semua. Sebab apa? Jumlahnya 9 kali lipat berbanding jumlah manusia. Kalau seandainya jumlah manusia sekarang 7 miliar, maknanya 7 kali 9 jumlahnya. Dan dia memang ada yang besar. Dan bahkan Ya'juj dan Ma'juj ini ketika dia berada dalam benteng itu, ketika dia tidak akan mati, kata Nabi SAW, melainkan dia sudah menampak 999 anak-anaknya yang lahir yang menjadi pejuang. Maknanya apa? Ayahnya nggak akan mati, melainkan dia sudah meninggalkan anak 999 orang. Coba bayangkan. Masya Allah, gimana jumlahnya gak banyak. Maka ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, Nabi Isa, kata Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, bersembunyilah kalian semuanya di bukit Tursinam. Enggak akan mampu orang Islam, Nabi Isa, Imam Mahdi, menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan, ya, sungai yang pertama yang diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj ini sungai Tiberias itu. Dia minum airnya. Pasukan pertama Ya'juj dan Ma'juj meminum airnya, yang pasukan belakang nggak ada lagi air. Coba bayangkan, minum air sungai. Apa kata yang pasukan belakang? Kayaknya kemarin ada sungai di sini, katanya. Sampai ke tahap itu dahsyatnya. Dan memang kerjanya membunuh seluruh orang, Ya'juj dan Ma'juj ini. Dan kemudian ketika dia sudah membunuh manusia, apa kata? Ini bahasanya dalam bahasa hadis itu, kata Nabi SAW, Ya'juj dan Ma'juj ini seolah berkata, "Hai, kaum, kita sudah membunuh yang ada di bumi semua. Sekarang tinggal yang di langit," katanya. Oh, dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang tinggal yang di langit. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun mengarahkan panahnya mereka ke langit, ingin membunuh makhluk penduduk langit. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri pun memberikan kesombongannya. Sehingga dalam hadis itu dikatakan, ketika dia memanahkan panahnya ke langit, maka malaikat-malaikat pun melumuri panah itu dengan darah. Apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Di bumi sudah kita ratakan, di langit pun sudah mati, gitu ya. Sombong, memang sombong. Tapi dengan apa Allah matikan pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini? Maka Allah matikan dengan sejenis ulat yang memakan tengkuknya, sehingga mati semuanya dengan ulat. Yang jumlah yang 99 kali lipat jumlah manusia itu, Ya'juj dan Ma'juj itu mati bergelimpangan. Dan ketika Ya'juj dan Ma'juj mati, ketika itulah Nabi Isa keluar dengan orang Islam. Dan tidak ada di bumi ini tempat untuk melangkah lagi, melainkan Nabi Isa dengan orang Islam menjinjit saking banyaknya, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini.
Enggak ada lagi tempat untuk menginjakkan kaki melainkan jinjit. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan bumi? Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus burung, istilah bahasa kita burung pemakan bangkai, yang lehernya seperti sebesar leher onta. Mereka lah yang membawa pasukan Ya'juj yang Ma'juj yang mati ini, yang dibuang ke laut. Kemudian Allah turunkan hujan yang teramat lebat. Allah bersihkan bumi ini sehingga bersih bumi daripada darah-darah yang busuk daripada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian itulah Allah tumbuhkan buah-buahan, dan Nabi Isa memerintah selama lebih kurang dalam 7 tahun. Maka sebagian pendapat mengatakan Nabi Isa ini meninggalnya umur 40 tahun. Umur 40 tahun meninggalnya, dan dia menikah. Dia mengikuti sunnah Nabi, yaitu bahawa menikah itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi yang belum menikah cepat menikah, ya. Sebab apa? Kiamat sudah dekat. Mana fitrahnya? Kiamat sudah dekat, ya. Makanya cepatlah menikah. Sebab apa? Sebentar lagi kiamat. Kalau mau punya anak nanti ketemu Dajjal. Okey. Ustaz rasa itu yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita telah membicarakan, ya, tiga, ya. Pertama, tanda-tanda kiamat yang pertama, keluarnya Dajjal. Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Nanti ada sedikit tambahan, insya-Allah dalam pertemuan besok akan sedikit tambahan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian kita akan terangkan tentang tentang dukhan. Kemudian kita akan terangkan tentang dabbatul ard yang bisa berbicara pada pertemuan besok, insya-Allah. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf kerana kelemahan maksud sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz minta ampun, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Ustaz minta maaf. Kita tutup dengan sama-sama semuanya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan tentang Dajjal, Nabi Isa dan Ya'juj dan Ma'juj? Ya. Kalau enggak ada, kalau sudah jelas berarti dah okey, ya. Alhamdulillah. Okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk melancong ke Makkah dan Madinah.